Berikutnya adalah manajemen investasi dan portofolio, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang investasi emas. Nah, adanya investasi emas ini adalah salah satu pilihan investasi yang bisa dikatakan adalah untuk mempertahankan kekayaan seseorang. Nah, kenapa demikian? Karena nilai uang itu sebenarnya nilai uang itu berubah. Tapi kalau nilai emas itu tidak berubah. Nah, itu terbukti di tahun 2010-an, ya, harga emas itu hanya 500.000. Nah, sekarang sudah mencapai 1 juta. Nah, apakah nilai emasnya itu naik? Ya, ternyata tidak. Nah, jadi yang namanya uang itu kan ada dua nilai. Nilai yang sebenarnya dan nilai intrinsik. Ya. Uang 100.000 dari tahun 2000 sampai 2022 saat ini 100.000 ya 100.000. Tetapi ada satu nilai yang berubah, yaitu adalah nilai intrinsik, yaitu adalah nilai belinya. Ya. Kalau dulu di tahun 2000-an itu uang 100.000 itu sudah bisa membeli banyak barang. Nah, saat ini pun bisa digunakan untuk membeli, tapi tidak sebanyak di tahun 2000. Nah, tapi ketika kita uangkan menjadi, kita rubah menjadi sebuah emas, maka nilainya tidak akan berubah. Nah, maka di mana investasi emas ini adalah investasi yang paling aman, ya, karena tidak terpengaruh dengan adanya inflasi. Itu. Dan teman-teman perlu ingat juga yang namanya emas itu minimal, ya, minimal itu adalah 0,5 gram. Ya, minimal 0,5 gram. Kalau bisa malah 1 gram yang 99 karat. Kalau di bawahnya itu 0,25, 0,01, ya, itu 0,1, ya, itu sebenarnya lebih bukan emas tapi adalah souvenir. Nah, jatuhnya lebih ke souvenir. Jadi jangan sampai tertipu dengan penjual emas. Oh, kita nabung emas, nabung emas, nabung emas. Hanya dengan 50.000 Anda sudah bisa menabung 0,05 gram. Nah, 0,05 gram, harga 0,05 gram dengan contohnya gini, 0,1 10 keping itu kan totalnya adalah 1 gram. Dengan nilai beli, ya, nilai dari 1 gram itu sendiri itu jauh. Karena harga 0,1 itu sekitar 125.000. Nah, maka ketika ada penjual emas yang mengatakan, oh kita nabung 0,1 nanti kalau sudah terlalu 10 kita tukarkan dengan 1 gram. Nah, itu malah menjebak karena ketika kita hitung 0,1 harganya 125.000 dikalikan 10 itu kan harusnya menjadi 1.250.000. Sedangkan harga emas itu hanya sebesar 1 juta. Nah, 1 juta, 1.150.000 dan lain sebagainya. Nah, kita rugi sebenarnya. Nah, maka kita perlu tahu dari ilmu emas. Nah, di dalam emas ini merupakan aset yang negara pun juga menyimpannya. Nah, untuk apa? Untuk jaga-jaga adanya invasi yang tidak masuk akal. Nah, maka di Amerika, Jerman, Italia mereka juga menyimpan cadangan emas. Alih-alih untuk sebagai dasar mencetak uang itu pun sebenarnya kalau di masa pandemi ini pun juga tidak jadi acuan.
Nah, jadi emas ini adalah sebagai pengaman aset satu negara. Terus pertanyaannya, Indonesia kan produksi emas. Nah, kenapa kok Indonesia bukan termasuk 10 negara yang memiliki cadangan emas terbesar? Nah, karena Indonesia hanya sebagai mendapatkan sekian persen bagian dari orang-orang yang memanfaatkan emas yang ada di Papua. Nah, Indonesia menjadi negara nomor 9 yang memproduksi emas dengan adanya 100 ton per tahun. Terus pertanyaannya adalah kenapa kita harus berinvestasi emas? Yang pertama adalah sarana melindungi kekayaan. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memiliki aset, aset yang cukup, nah, tentunya emasnya adalah salah satu portofolio yang bisa teman-teman investasikan juga. Karena yang namanya investasi, apalagi saat ini keadaan ekonomi tidak menentu, maka kita tidak bisa melakukan investasi di satu tempat. Tentunya emas adalah salah satu alternatifnya. Kenapa? Karena resikonya cenderung lebih rendah dan juga menengah. Kenapa dibilang rendah dan menengah? Karena kalau kita beli emas, terus kita jual 5 tahun berikutnya, itu menjadi resikonya menengah. Tapi ketika kita berinvestasi 10 ataupun 20 tahun ke depan, itu akan menjadi resikonya lebih rendah. Karena kalau dilihat trennya 2 tahun terakhir, di tahun 2019 ke 2020 itu naiknya luar biasa. Tapi mulai dari 2020 sampai 2022, ya naik turun. Nah, lebih seperti itu. Maka kalau di emas itu harus dalam jangka minimal 10 tahun. Terus berikutnya adalah aset nyata, ya, tangible. Nah, ketika kita sebagai manusia, ketika kita berinvestasi di saham ataupun menabung, ya, itu kan kita tidak tahu barangnya seperti apa. Contohnya ketika kita menabung, apakah benar uang kita itu masih ada di bank tersebut? Nah, itu pertanyaan yang harus ditanyakan. Tetapi ketika kita memiliki emas, itu pun kita nyata, kita punya emas. Nah, rasa senangnya itu pun juga akan berbeda. Berikutnya yang keempat adalah hak kepemilikan. Nah, di dalam emas itu pun juga kita memiliki. Berikutnya adalah mudah dicairkan. Nah, jadi setiap orang itu pun mau untuk membeli emas. Nah, ini salah satu trik yang saya lakukan untuk berjualan emas itu adalah seperti ini. Nah, ketika kita contohnya beli emas harganya 1 juta. Nah, otomatis ketika kita jual di Pegadaian ataupun di toko emas itu harga buyback-nya itu 900. Nah, tetapi ketika kita memang butuh uang secara cepat dan untuk penurunannya itu tidak terlalu banyak, itu kita jual kepada orang lain. Nah, alih-alih kita menjual emas kita dengan harga 950, contohnya seperti itu. Kan banyak orang juga mau sebenarnya. Daripada beli di Pegadaian harga 1 juta, ya kan? Mendingan kan beli ke teman-teman dengan harga 950. Itu cara untuk mencairkan ketika potongannya tidak terlalu banyak. Nah, kalau dalam jangka pendek, itu pun bisa. Nah, berikutnya adalah investasi yang satu-satunya investasi yang bebas pajak itu adalah emas ini. Nah, emas ini kalau di dalam Ditjen Pajak itu belum terdeteksi, belum ada aturan untuk
memberikan pajak. Nah, berikutnya adalah terjangkau semua kalangan. Ya. Apalagi adanya ukuran kecil itu juga mempermudah teman-teman untuk belajar berinvestasi. Ya. Jadi pantangan yang dikatakan oleh guru saya itu adalah ketika kita memiliki emas 0,1 sebanyak 10 biji, ya, jangan sampai kita tukarkan dengan 1 gram emas dengan hanya 1 biji. Ya. Jadi kalau 0,1 ya dijual dengan 0,1. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah mudah dipindahkan. Ya, mudah dipindahkan, mudah dipindah tangankan, mudah dijual. Berikutnya adalah tahan lama. Ya. Yang terakhir adalah keindahan dan kebanggaan. Jadi ketika kita berinvestasi emas ini adalah merupakan apa ya? Ketika kita lihat itu akan merasa beban pekerjaan itu menjadi lebih ringan karena kita bisa melihat hasil kerja keras kita menjadi sebuah emas. Nah, contohnya seperti itu. Dan kita akan bekerja lebih bersemangat lagi. Nah, ada 3 bentuk emas yang beredar di pasaran. Yang umum adalah perhiasan. Ada juga koin berupa koin, atau ada juga yang menggunakan dinar dirham. Nah, itu pun juga. Nah, yang saya sarankan itu adalah adanya emas batangan. Nah, ini pun emas batangan itu yang paling aman. Kenapa paling aman? Karena harganya itu terstandar. Nah, sedangkan di perhiasan itu tergantung tokonya. Nah, terkadang ketika kita memiliki emas, contohnya emasnya ukuran 16 karat, dibeli di tahun 2010 dengan harga 500.000. Nah, dijual di toko yang sama itu juga kadang diberi harga 500.000 juga. Nah, ada juga toko perhiasan itu yang membeli dengan harga hari ini, itu pun juga ada. Nah, maka pintar-pintarlah memilih untuk ketika kita ingin berinvestasi perhiasan, maka pintar-pintarlah untuk mencari toko emas yang seperti hal tersebut. Nah, jadi yang harga belinya saat ini, harga jualnya juga saat ini. Nah, bukan harganya itu disesuaikan dengan harga nota. Nah, kadang seperti itu. Di emas batangan pun itu pun juga untuk harga jualnya, harga belinya itu pun juga berbeda-beda. Nah, nanti teman-teman bisa di Surabaya kan ada banyak toko emas batangan. Nah, itu teman-teman bisa membandingkan berapa harga jualnya, berapa harga buyback-nya. Ada beberapa gerai itu yang memberikan harga itu ya rendah, ada yang memberikan harga yang lebih tinggi. Ada yang memberikan harga tinggi tapi adminnya besar, itu juga ada. Nah, maka perlu juga memilih juga. Tapi tidak terlalu jauh kalau di emas batangan. Pertanyaannya adalah apa sih karat? Ya, 24 karat, 12 karat. Nah, itu adalah kemurnian atau jumlah emas yang ada di dalam emas batangan tersebut. 24 karat itu adalah 99,99%. 12 karat 50%-nya. Ada juga nama-nama emas, ya. Jadi di emas pun juga ada beberapa variasinya. Ya. Ada blue gold, ada green gold, ada pink gold, ada white gold, ada yellow gold, ada red gold. Nah, emas yang berwarna itu pun juga ada. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Untuk harga emas, ya, harga emas itu returnnya kalau tahunan itu kita rugi. Kita beli di bulan Mei,
kita jual di bulan Maret tahun depan, itu kita rugi. Nah, tetapi ketika kita lihat, oh ternyata naik, kita beli 480.000, naiknya jadi 560.000. Nah, itu pun bisa kita jual seperti itu. Tapi cenderung lebih kecil, cenderung menurun. Nah, tapi ketika kita lihat datanya mulai dari tahun 94 sampai 2011, 2013 itu pun cenderung akan naik. Ya, cenderung naik. Naiknya pun juga tidak main-main. Ini sampai berapa persen ya? 1000%. Ya, 1000% di dalam 20 tahun. Jadi rata-rata itu sekitar 200% per tahunnya. Nah, di dalam berinvestasi emas, ya, sebaiknya kita memilih emas batangan yang bersertifikat resmi. Ya. Jadi meskipun berasal dari orang lain, ya, itu kita lihat apakah memang sudah bersertifikat. Apalagi sekarang sudah contohnya Antam itu juga sudah memiliki sertifikat yang bisa di-scan menggunakan QR. Ya. Yang kedua adalah sesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Ya. Jadi contohnya emas itu digunakan, jadi yang namanya investasi ya teman-teman. Yang namanya investasi itu bukan untuk jangka pendek. Ya. Contohnya adalah kita ingin untuk biaya sekolah anak. Ya. Atau untuk membeli rumah, itu pun juga harus ditentukan. Ya. Yang ketiga adalah gunakan untuk investasi jangka pendek dan menengah. Itu juga bisa dilakukan. Hindari tawaran investasi yang wujud emasnya tidak Anda pegang. Nah, ini banyak sekali saat ini beredar. Nah, jadi investasi yang emas yang tidak ada uangnya ini pun bisa jadi bumerang untuk investor. Kenapa? Karena alih-alih mereka, oh saya punya emasnya di kantor. Nah, padahal kita nggak pegang, itu pun juga beresiko sangat tinggi. Nah, apalagi adanya jual beli koin emas dan lain sebagainya, itu pun ya bisa dihindari. Yang kelima adalah transaksi berjangka sebaiknya dihindari. Nah, jadi ketika kita beli emas itu diusahakan jangan nyicil. Nah, tapi kita nabung sampai mendapatkan 1 gram ataupun setengah gram, itu bisa. Karena kalau berjangka itu kita hitung bunganya ya kita rugi sebenarnya. Niat hati untuk nabung malah kita rugi. Yang keenam adalah bertanya dan atau pelajari sebelum bertransaksi. Nah, jadi perlu adanya ilmu untuk berinvestasi adalah ini, bertanya ataupun mempelajari ilmu dari emas. Yang ketujuh adalah jika memiliki jumlah cukup besar, ada baiknya disimpan di deposit box yang disediakan adanya perbankan. Nah, kalau sudah mencapai 1 kilogram contohnya, nah kalau disimpan di rumah itu kan terlalu beresiko. Nah, tentunya kita bisa menyewa deposit box dari bank. Lebih murah biasanya. Yang 8, jika membeli emas dengan mencicil maksimum 30% dari pendapatan atau pengeluaran rutin bulanan. Yang ke-9 adalah kombinasikan dengan jenis investasi lain. Nah, jadi ketika kita berinvestasi, kita harus melihat dulu kebutuhan kita. Sebisa mungkin kebutuhan itu adalah 50% dari pendapatan. Nah, itu sudah harus tercukupi. Berikutnya adalah 20% itu digunakan untuk keinginan, untuk pendukung.
Yang 30% itu baru untuk investasi. Investasi apapun itu diusahakan adalah 30% dari pendapatan. Untuk menabung, untuk membeli saham ataupun membeli emas itu pun juga 30%. Contohnya seperti ini, ya kan? Untuk investasi, nah, ini pun juga kita perlu memikirkan. Ini kita harus bersikap kritis, bukan hanya melihat peluangnya, tetapi juga melihat secara keseluruhan. Nah, kira-kira ancamannya apa ya? Oh, emasnya tidak ada. Kira-kira resikonya seperti apa? Kalau yang lebih aman, kita bisa membeli emas, ya bisa di toko emas besar, di Pegadaian, atau di BRI Syariah ataupun BSI, ya kan sekarang, ataupun langsung di PT Antam, itu lebih murah. Nah, ada satu teman tuh juga yang melakukan ini, belinya di PT Antam, jualnya di Pegadaian, itu pun juga ada yang dilakukan seperti itu, karena lebih menguntungkan. Ada juga yang membeli dari konsumen ya, dengan harga buyback dan menjualnya lagi menggunakan harga standar. Nah, minimal kan sekitar 15% untuk margin dari harga emas itu. Dari buyback sama harga jualnya. Harga beli sama harga jualnya. Ya. Nah, ini contohnya di tahun 2013. Ya, harga per gramnya itu hanya 541. Harga buybacknya 431. Saat ini sudah mencapai 1 juta sekian. Buybacknya cuma 900 sekian. Nah, di dalam membeli emas, kita bisa membeli emas secara tunai, ya, secara kredit maupun secara gadai. Nah, jadi membeli emas secara tunai. Nah, contohnya adalah jika harga emas 100 gram adalah 50 juta dan margin keuntungan Pegadaian Syariah sebesar 3%, serta biaya administrasi dan ongkir sebesar 175.000, maka uang yang harus dikeluarkan adalah 51.932.000. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita hanya menggunakan ini. Perbandingannya dengan harga emas menggunakan kredit. Nah, kreditnya itu marginnya itu luar biasa, ya kan? Kalau tunai 3%, kalau kredit 6 bulan itu 6%. Nah, uang mukanya sebesar 30%. Perhitungannya adalah pembelian kredit sama dengan harga emas batangan ditambah harga emas dikali margin keuntungan. Jadi itu. Terus uang muka adalah presentasi uang muka dikalikan dengan pembelian kredit. Nah, angsuran per bulan adalah pembelian kredit dikurangi uang muka dibagi jangka waktu. Nah, contohnya seperti ini. Jika ingin membeli emas batangan seberat 100 gram lewat Pegadaian Syariah dengan mengangsur selama 6 bulan ketika harga emas batangan seberat 100 gram adalah 50.250 dengan biaya administrasi sebesar 1.250, ya. Maka untuk pembelian kreditnya itu adalah 53.265. Sedangkan uang mukanya adalah 15.979.500. Ya. Dan angsuran per bulannya itu adalah 6.214.250. Nah, kalau kita total, ya kan, kalau kita total itu sekitar 30. Jadi kalau kita total
Untuk angsuran per bulannya itu adalah 6.214.250 dikali 6. Itu sebesar 3.285.500 ditambah dengan 15.979.500. 53.265 ya kan. Di 53.265 berbandingkan dengan ketika kita membeli secara cash. Beli secara cash itu hanya 51.900.000. Jadi untuk marginnya itu sekitar 2 juta. Nah, kalau kita pengen membeli 100 gram, lebih baik kita nabung dulu ya, selama 6 bulan sebanyak 6 juta per bulannya. Itu akan jauh lebih murah. Nah, dan catatannya adalah angsurannya tiap bulan tidak boleh lewat tanggal akad. Telat 1-7 hari denda dengan 2%. Denda maksimal 5% dari angsuran. Nah, persyaratannya adalah kopi KTP, kartu keluarga, mengisi formulir aplikasi, dan menyerahkan uang muka. Emas diberikan saat pembayaran telah lunas. Nah, jadi kan emasnya sama-sama nggak kita pegang sebenarnya. Ketika kita sabar, kita nabung 6 juta per bulan itu pun sudah dapat, ya kan? Nah, berikutnya adalah gadai. Nah, untuk gadai, nilai pinjaman berkisar antara 80 sampai 95% dari nilai pinjaman. Biaya titipnya adalah taksiran, yaitu adalah 10.000 ya, dikali tarif dikali jangka waktu per 10 hari. Tarifnya adalah Rp85. Ya. Ketika kita ingin menggadaikan emas batangan seberat 100 gram ya, lewat BRI Syariah selama 2 bulan dengan ketentuan maksimum pinjaman adalah 90% dari nilai taksirannya, ya, biaya titipnya itu adalah sekian. Ya. Jadi nilai maksimal pinjamannya adalah 45.225. Biaya titipnya adalah 2.562.750. Total yang harus dibayar adalah 47.750. Belum termasuk biaya administrasi yang harus dibayar di muka. Masa penitipan barang gadai selama 4 bulan, namun dapat diperpanjang setelah membayar biaya titip 4 bulan pertama. Nah, ini pun ketika kita memiliki kebutuhan mendesak, nah, kita bisa alternatifnya itu kita bisa menjual ataupun menggadaikan. Nah, kalau untuk menggadaikan kita memiliki kewajiban berhutang untuk mengembalikan biaya gadainya. Ya, biaya titipnya 2 juta, nah, kita dapat 45 juta. Dan harus dibayarkan selama 4 juta. Jadi untuk membuat putaran uang itu pun juga bisa. Nah, tapi untuk menambah modal itu pun juga bisa. Nah, tapi sebisa mungkin teman-teman ketika mau berinvestasi itu uangnya uang yang tidak digunakan. Nah, itu akan lebih nyaman dan aman. Seperti itu. Oke, teman-teman. Itu dulu untuk hari ini. Ya. Jadi di dalam investasi emas, teman-teman perlu memikirkan kemampuan diri juga. Nah, jadi yang namanya investasi itu bisa mungkin menggunakan uang yang tidak dipakai. Ya. Jadi dan juga bukan hanya uang yang tidak dipakai, sebisa mungkin kita menyisihkan. Jadi ketika kita mempunyai penghasilan, contohnya 5 juta, nah kita sisihkan dulu untuk investasi. Nah, oh nanti untuk biaya hidup saya itu
dari 5 juta itu sekitar 3 jutaan. Nah, berarti itu kita sisihkan untuk makan. Habis nggak habis harus itu dibelanjakan. Nah, sisanya diinvestasikan. Dan biasakan untuk menyisihkan untuk investasi yang pertama. Yang kedua adalah dana darurat. Nah, itu pun juga penting. Nah, sewaktu-waktu pengen liburan atau ada kepentingan, itu pun tidak mengganggu uang kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi mulailah untuk tertib berinvestasi. Ya, diusahakan ketika kita ingin berinvestasi itu diusahakan adalah memiliki goal. Oh, saya pengen membeli ini. Oh, saya pengen gunakan untuk biaya kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu pun bisa dialokasikan. Ya, itu teman-teman untuk hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.